Selasa tanggal 28 September tahun 2021, rapat Dinas Kabupaten Bekasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang diselenggarakan di Gedung Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Rasa tajim dan hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan salam silaturahim kepada Bapak Ibu semua, di mana dalam kesempatan ini kita bersama berkumpul dalam rapat koordinasi. Memang mohon izin, dalam undangan itu cuma rapat Forkopimda, saya bingung temanya apa. Yang jelas di sini tentunya mungkin Pak Bupati selain bersilaturahim dengan Bapak Ibu para Kades, yang paling pokok utama adalah bagaimana tentang penanganan COVID. Kita tahu bahwa apa yang menjadi kinerja Pak Kades, Pak Lurah dan semuanya, segenap elemen yang ada di Kota Bekasi telah berjibaku bersama-sama, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi persoalan bukan hanya di Bekasi tetapi di semua tingkatan daerah termasuk nasional bahkan internasional, memang COVID-19 ini menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Tetapi dalam suatu perjalanannya, manakala ada suatu kesungguhan dari semua pihak yang telah berupaya dengan semaksimal mungkin, pada akhirnya perlahan-lahan itu mulai sirna, dan insya Allah harapan kita sampai selesai 100%, sehingga kita menjadi aman untuk bergaul dimanapun kita berada. Lalu yang lain, sayang sekali Pak Bupati keluar. Saya, ini momennya tepat, ada para Kades dan para Lurah, di mana ini adalah mempunyai suatu wilayah di dalam ruang lingkup kita masing-masing. Saya senang hadir karena biar bagaimanapun Pak Kades, Pak Lurah, kita satu alma mater. Ya, saya biar bagaimanapun mantan kepala desa. Artinya apa? Pak Kades biar tahu apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi persoalan-persoalan tingkat desa, itu menjadi pengalaman saya terdahulu. Sehingga saya mencoba untuk peka, untuk sensitif, dan mulai meraba apa yang menjadi persoalan-persoalan di daerah. Ya, kalau di daerah kawasan bagaimana? Ini kita sadar di Bekasi ini, kalau di daerah selatan itu pencemarannya udara. Kalau di daerah utara pencemarannya limbah cair. Banyak para Kades yang WA ke saya yang selalu mempertanyakan tentang bagaimana limbah kali yang menghitam. Saya dengan beliau, dengan Pak Bupati, mencoba turun langsung bagaimana melakukan suatu penanggulangan, termasuk melihat terjun ke bawah. 3-5 hari kalinya tidak hitam setelah kami turun. 5 atau 7 hari menghitam kembali. Jadi kita melihat dalam hal ini semacam kucing-kucingan. Kita diejek oleh para Kades, juga ada yang WA, mana Bapak diejek seminggu kemudian kalinya hitam lagi. Ini menjadi suatu persoalan. Jadi mudah-mudahan Pak Bupati nanti mendengar. Atensi saya adalah, saya hanya minta apabila ada suatu pengisian dalam kepala dinas, saya minta atensi satu, tunjuklah kepala dinas lingkungan hidup yang benar-benar serius untuk menangani tentang bagaimana limbah di Kabupaten Bekasi ini. Di sini ada Bu Ida, mungkin Bu ya, bisa aja Ibu tuh Bu. Kali kalau perempuan mah nanti Ibu lurus aja, kira-kira begitu. Pak Sekda ya, mohon maaf. Jadi kalau kita sungguh-sungguh itu, ya tadi ada juga tentang kebersihan. Mohon maaf saya harus nyebut nama. Waktu itu ada camat Cikarang Selatan, Pak Tatang, sekarang di mana tuh? Saya nggak pernah jumpa lagi. Beliau sempat jadi camat nggak lama, sempat itu bersih Cikarang Selatan sepanjang jalan. Terus ada pohon-pohon yang drum itu dipotong 2, pakai tanam pucuk merah sepanjang jalan dari Pasar Serang sampai kecamatan, dari kecamatan sampai Hyundai. Tapi sayang nggak lama dimutasi, padahal sedang bagus tuh bekerja. Jadi artinya apa? Saya berharap apa yang menjadi harapan kita, apalagi kita sebagai DPRD juga, kalau ngurus jabatan kan 3 tahun, jabatan DPRD tinggal 3 tahun lagi. Manakala kita ingat sumpah janji jabatan, termasuk eksekutif yang sudah mulai menua, yang akan pensiun, juga kita mengabdi untuk Bekasi. Biar zaman kita ini ada suatu kenangan bahwa itu ada sungguh-sungguh ingin bekerja untuk masyarakat Kota Bekasi. Jadi ini harapan, jangan hanya kita berwacana. Saya makin kencang ingin tentang limbah, kenapa? Karena ada, maaf ya, politikus tingkat nasional yang mengebel saya dengan semacam suatu tekanan. Oh enggak, saya semakin kencang, makin resep nih, biar makin muncul gitu kan. Siapa sih di belakang yang membagi-bagi perusahaan-perusahaan besar yang limbahnya dibuang ke kali, ya kan? Nah di sini saya berharap gitu loh,
semuanya dalam hal ini, ayo kita bersama-sama ya, dalam pengisian nanti ada sekitar 11 kepala dinas. Semuanya saya berharap kepada Pak Bupati agar memposisikan seseorang itu benar-benar tepat sesuai dengan kemampuan dan ada suatu kesungguhan untuk benar-benar berbakti kepada masyarakat Kota Bekasi. Begitupun para kepala desa, saya tahu bagaimana tekanan Bapak, apalagi yang daerahnya dialiri Kali Hitam yang setiap saat terus mengeluh. Ini menjadi serba dilema. Di satu sisi Bapak ditekan oleh masyarakat, di sisi lain melaporkan ke jenjang berikutnya, sementara belum ada suatu tindakan. Ini pun menjadi suatu persoalan. Oleh karenanya harapan kami adalah bagaimana kita bersama-sama di setiap semua komponen lapisan jabatan yang kita emban, apabila kita kompak, ada suatu kesungguhan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Dengan kebersamaan saya yakin itu bisa. Jadi terakhir saya berharap pada akhirnya apa yang menjadi kinerja para kades, para lurah saat ini adalah yang terpenting bagaimana kita kembali sesuai dengan harapan Pak Bupati, penanganan COVID ini jangan terhenti. Di tingkat RW, di tingkat RT, atau di tingkat komponen terendah pun di setiap rumah-rumah, apabila dimungkinkan lakukanlah. Semata-mata apabila kita melakukan dengan segala kesungguhan, dengan segala keikhlasan, niscaya itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bekasi.